Gara-gara kecewa tidak diberi uang, seorang pria di Parepare, Sulawesi Selatan tega membakar rumah orang tuanya sendiri. Supriyadi, seorang pria berusia 27 tahun warga Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, tega membakar rumah orang tuanya sendiri lantaran tidak diberi uang. Pelaku meminta uang untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Polisi masih menyelidiki pelaku yang diduga menggunakan narkotika. Awalnya korban meminta uang dengan alasan untuk kembali menemui anak istrinya di Palu. Namun orang tuanya tidak mengindahkan keinginan dari anak tersebut. 2 hari kemudian kembali lagi meminta uang kepada orang tuanya, namun tidak diakan. Namun karena merasa mereka membakar rumah. Cekcok masalah pribadi, residivis narkoba di Jatinegara, Jakarta Timur nekat menusuk kakak kandungnya sendiri hingga tewas. Pelaku berhasil ditangkap polisi setelah sempat melarikan diri ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pelarian Beni, pelaku penusukan terhadap kakak kandungnya itu terhenti setelah ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di wilayah Garawang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku nekat menusuk korban lantaran dendam dan sakit hati usai cekcok dengan korban. Dengan perencanaan, pelaku menusuk korban di tempat korban biasa berkumpul di Jalan IPN, Jatinegara, Jakarta Timur. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana 20 tahun penjara. Dan korban sempat cekcok masalah pribadi pada hari Kamis 17 Juli 2025. Kemudian pelaku merencanakan aksi pembunuhan terhadap korban yang merupakan kakak kandungnya sendiri pada Jumat 18 Juli 2025 dengan menggunakan pisau yang sudah diasah di rumahnya. Korban pun mengalami kritis dan sempat dirawat di rumah sakit. Namun nyawa korban tidak tertolong dan menghembuskan nafas terakhir pada 19 Juli 2025. Sorotan lain, saudara, seorang polisi ditemukan meninggal dunia di asrama Brimob Batalion A Pelopor, Kabupaten Muaro Jambi. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian yang diduga bunuh diri. Bribda DA ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sebuah kamar di asrama Brimob Jambi pada 18 Juli lalu. Peristiwa terungkap saat rekan korban membangunkannya untuk mengikuti apel pagi, namun tak ada respon. Rekan korban pun mengintip dari jendela dan melihat korban sudah meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini. Jenazah Bribda DA sudah dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Merangin, Jambi. Pada saat salah seorang anggota Brimob hendak membangunkan almarhum di kamarnya, dan setelah digedor tidak ada jawaban, lalu diintip dari celah jendela, dan selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan dan dilakukanlah pembukaan pintu secara paksa, dan ditemukan almarhum sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Ya, sampai sekarang untuk motif almarhum yang diduga bunuh diri masih belum diketahui, masih dalam proses penyelidikan. Seorang guru madrasah diniyah di Demak, Jawa Tengah yang menampar muridnya karena dilempar sandal oleh sang murid didenda 25 juta rupiah oleh orang tua yang tidak terima. Sang guru pun terpaksa menjual motornya untuk melunasi denda tersebut. Ahmad Zudi yang sudah berusia 60 tahun, guru madrasah diniyah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menandatangani surat perjanjian damai dengan seorang wali murid. Tetapi meski disebut damai, rupanya Zudi diminta membayar 25 juta rupiah sebagai denda ke wali murid agar kasus penamparan terhadap anaknya tidak berlanjut kerana hukum. Zudi pun membayar semampunya sebesar 12,5 juta rupiah. Kasus yang dialami guru Zudi membuat Ketua DPRD Kabupaten Demak bersimpati dan menemuinya untuk memberi bantuan sebagai pengganti uang denda yang Zudi bayarkan ke wali murid. Wali murid yang meminta denda pun kembali mendatangi guru Zudi setelah kasus ini viral. Pihak wali murid meminta maaf dan bermaksud mengembalikan uang Zudi.
Tetapi Zudi menolak menerima uangnya dikembalikan. Ia mengaku sudah ikhlas. Ya, kalau ibu mana agak sedikit namanya diviralkan karena orang perempuan takut. Ya takut gimana lah sama orang perempuan. Tapi niatnya kesini ikhlas, minta maaf keluarga Pak Yudi dan beserta mau mengembalikan uangnya yang dikasih 12,5. Dulu viralnya kan 25. Nah, ternyata memang yang diterima kita 12,5 nggak 25. Mau dikembalikan tadi. Tapi di pihak Yudi, Legowo tidak mau menerima. Berjalan tadi alhamdulillah lancar, saling memaafkan kedua belah pihak dan tidak ada efek ke belakang, tidak ada dendam, dan rasanya dari pihak Bu Maklimah sangat menyesali terkait dengan kejadian seperti ini. Dan saya harapkan kepada semua masyarakat dan semua di media sosial menyeterilkan perkara ini karena perkara ini sudah selesai. Sebelumnya peristiwa terjadi pada April 2025. Zudi yang sedang mengajar di kelas 5 mendadak dilempar sandal hingga pecinya terjatuh. Rupanya pelempar sandal adalah seorang murid kelas 6 yang sedang berbuat onar. Spontan, guru Zudi menampar murid tersebut. Kejadian ini tidak bisa diterima oleh orang tua siswa yang bersangkutan yang kemudian menuntut denda. Susmin Tarta, Kompas TV Demak, Jawa Tengah. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Komisioner Kompolnas Khairul Anam mendatangi indekos kediaman diplomat Kemlu yang tewas terlakban. Pengecekan dilakukan untuk mendalami tempat kejadian perkara dan sekitarnya. Kedatangan Kompolnas dan tim Inafis di TKP adalah untuk melakukan pendalaman kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Kompolnas mengatakan kedatangan tim hari ini merupakan pendalaman lanjutan dari temuan yang didapat dari Yogyakarta. Pengecekan ulang ini dilakukan untuk memperoleh informasi detail kematian korban. Ya, kami pendalaman apa yang sudah kami dapat di Jogja, termasuk juga informasi awal yang sebelumnya kami dapat, cek lokasi, ngecek detail kamar, ngecek apa yang ada di CCTV dan sebagainya. Apa ini TKP, olah TKP ulang? Enggak ada olah TKP, cuma ngecek. Kasih ya, bentar ya. Dan informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Claudia Carla dan juru kamera Junaidi Saputra di Menteng, Jakarta Pusat. Selamat siang Carla, bagaimana hasil pendalaman Kompolnas hari ini? Lalu apa saja yang didapatkan? Ya, Imran dan juga saudara, terkait dengan hasil pendalaman hari ini belum bisa diungkapkan karena memang untuk pengecekan TKP yang dilakukan dalam rangka untuk pendalaman untuk mengetahui apa kemudian yang menjadi penyebab dari kematian Arya Daru Pangayunan ini masih berlangsung karena tadi baru saja dimulai pada pukul 10 pagi. Yang hadir dalam agenda pengecekan hari ini ada dari Kompolnas dan juga dari Polda Metro Jaya. Dan Imran dan juga saudara, terkait mungkin apa yang hendak didalami dalam agenda pengecekan TKP kali ini, memang ini terkait dengan fakta ataupun info terbaru yang diperoleh oleh Kompolnas pada saat melakukan wawancara dengan keluarga ADP ataupun Arya Daru Pangayunan pada tanggal 20 Juli lalu. Memang disebutkan dari keterangan Kompolnas pada wawancara tersebut, Kompolnas ini mendalami terkait dengan bagaimana aktivitas dari ADP, kemudian kondisi psikologinya, bagaimana interaksinya ADP dengan lingkungan sekitar, kemudian juga bagaimana aktivitasnya sebelum kemudian ADP ini ditemukan meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2025. Dan juga Kompolnas ini melakukan pendalaman terkait dengan barang-barang milik ADP, apakah kemudian ada keterkaitannya dengan peristiwa kematian dari ADP itu sendiri. Maka dari itu hari ini Kompolnas dan juga Polda Metro Jaya ini melakukan pengecekan untuk pendalaman hal tersebut. Namun memang hingga saat ini belum diungkapkan apa yang kemudian ditemukan dari hasil wawancara tersebut. Kami masih menunggu bersama-sama terkait dengan hasil pengecekan hari ini dan juga mungkin fakta yang ditemukan dari hasil wawancara dengan keluarga ADP tersebut, Imron. Carla, hingga saat ini lalu mengapa polisi belum juga menyampaikan hasil otopsi?
Ya, Imran dan juga saudara, memang untuk hasil otopsi belum diungkapkan hingga hari ini. Memang sebelumnya penjelasan dari polisi memang untuk proses uji forensik ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kemudian mendapatkan hasilnya. Maka dari itu hingga saat ini untuk hasilnya memang masih belum diungkapkan terkait dengan bagaimana penyebab kematian dari ADP tersebut. Kami juga masih menunggu pernyataan Maestro Saus Mayo Premium, enaknya next level. Akhirnya yang menjadi penghambat mungkin untuk keluarnya dari hasil otopsi tersebut, Imran. Namun jika bisa diingat sebelumnya untuk peristiwanya ini terjadi pada tanggal 8 Juli 2025 di mana ADP ini ditemukan meninggal dunia dalam kondisi untuk wajah ataupun kepala ini terlakban di indekosnya yang ada di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan, sudah ada 5 orang saksi yang kemudian diperiksa oleh polisi. Di antaranya adalah 2 rekan kerja dari ADP sendiri, kemudian penjaga kos yang sempat terlihat di CCTV itu mondar-mandir di sekitar kamarnya ADP, kemudian juga tetangga dari kosan ini, kemudian juga yang terakhir adalah istri dari ADP itu sendiri, Imran. Baik, kita akan tunggu bersama apa saja hasil temuan dari pendalaman yang dilakukan oleh Kompolnas dan Polda Metro Jaya hari ini. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Junaidi Saputra yang melaporkan dari Menteng, Jakarta Pusat. 3 jenazah korban kebakaran kapal Barcelona 5 diserahkan ke pihak keluarga. Dan ada juga informasi polisi telah memeriksa 10 saksi dalam penyelidikan tewasnya 3 orang pada insiden pesta rakyat di pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, 18 Juli lalu.